Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali berjumpa dengan saya di channel Penabur Benih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan bagaimana kabar saudara semua pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan kembali menonton dan menyaksikan bagaimana seseorang yang sebelumnya belum mengenal Kristus, namun mereka meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah yang benar. Ada seorang murtadin, dia mimpi masuk neraka dan bertemu dengan Tuhan. Namanya adalah Galathiaga Amanda Lawrence Lim, atau sering disapa Galagea, berhasil menarik perhatian publik setelah penampilannya di ajang Indonesian Next Top Model siklus pertama. Melalui penampilannya yang memukau, perempuan berusia 25 tahun ini berhasil menyabet posisi. Namun siapa sangka perjalanan spiritual Galagea rupanya menyimpan segudang kisah. Di antaranya dibesarkan di keluarga Kristen, namun sempat mengalami keraguan akan keyakinannya hingga bertemu dengan Tuhan. Seperti apa dan bagaimana kesaksiannya? Nonton video ini dari awal sampai akhir sehingga teman-teman dapat diberkati melalui apa yang ia sharingkan, pengalaman spiritualnya bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Aku awalnya bukan orang Kristen. Aku lebih suka mendengarkan. Jadi setelah aku SMA itu aku sempat dapat mimpinya tuh lumayan serem. Aku tuh nanya, aku pergi ke vihara, aku pergi ke masjid, aku pergi kemana-mana itu tanpa sepengetahuan orang tua aku. Aku nanya, istilahnya kayak kalau Tuhan itu hidup, kasih tahu aku harus menyembah Tuhan yang mana, karena Tuhan itu banyak. Ya SMA kelas 2 tiba-tiba dimimpiin aku tuh kayak masuk neraka gitu di mimpi aku tuh. Jadi kayak aku dirantai, terus tiba-tiba kayak ada iblis gitu besar, dan tiba-tiba dibawa kayak salib terbalik gede banget, dan ada suara di situ ngomongnya, Gea, kenapa kamu nggak menjawab panggilan aku? So aku nanya, aku siapa? Dia nanya kan, aku ini Tuhan Yesus. Dia ngomong, aku ini Tuhan Yesus yang punya surga dan neraka. Dia ngomong gitu. Kamu harus melayani aku. Aku tuh dikasih tawaran kayak gitu waktu aku even sebelum 17 tahun sih posisinya. Jadi posisinya aku kayak kaget, ya kan? Ya iyalah, aku langsung teriak ke orang tua aku, dan di saat yang sama ya udahlah aku pergi ke gereja. Setelah kamu mimpi ini? Setelah aku mimpi itu aku pergi ke gereja. Jadi makanya dari situ tuh aku percaya bahwa firman itu hidup. Di saat aku meninggalkan Tuhan, aku punya masalah, aku dibalikin lagi sama satu ayat, dan aku percaya bahwa Tuhan itu selalu ada. Maksudnya kayak menjadi tempat untuk kembali, mau kita udah melakukan salah bagaimanapun juga. Jadi ini ngena banget sih ayatnya. Dia Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu sih yang paling penting. Jadi mau kita ngejar fame, mau kita ngejar uang, mau kita punya masalah karir, studi, kita harus mencari Tuhan dulu, baru setelah itu Tuhan yang akan memberikan kepada kita. Jadi rangkuman dari journey aku adalah selama ini 10 tahun aku udah usaha pakai kekuatan aku sendiri, usaha audisi, usaha apapun. Aku nggak akan kayak bisa menang mau sebagaimanapun aku caranya, karena aku tahu bahwa itu tuh hanya mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Jadi yang paling penting adalah kita harus mencari dulu Tuhan dan kebenarannya, baru setelah itu ya apapun yang kita minta pasti akan dikabulkan sebenarnya. Itu sih inti dari semua rangkumannya. Saya sedang sholat di kamar saya, dan rumahnya waktu itu ya di kampung, belum ada listrik, lampunya lampu minyak. Saya sembahyang di situ. Setelah itu saya mengaji, saya membaca Al-Quran saya, dan lampu minyak itu saya dekatkan dengan saya untuk saya dapat melihat. Di tengah-tengah saya membaca ini, tiba-tiba kamar saya yang temaram itu menjadi terang benderang. Saya sudah terang benderang ini, seperti ada lampu, ya lampu yang menerangi saya yang gitu, sangat terang. Ya. Oke. Lalu di depan saya itu ada terang lain, tapi membentuk sosok. Menyilaukan mata saya, tapi saya masih kelihatan wajahnya. Tapi ini terang gitu loh. Tiba-tiba saya kayak merasa lumpuh, tangan saya, kaki saya, semuanya saya merasa lumpuh, gak bisa berbuat apa-apa. Tapi
Tapi saya masih sadar gitu loh. Bukan saya pingsan. Dalam hati saya bertanya, Anda ini siapa? Nggak terucap ya? Enggak bisa. Orang tangan saya bergerak aja enggak bisa. Pukau gitu Iya, ya? hanya di dalam hati saya. Iya, iya. Saya ngomongnya dalam bahasa Jawa. Panjenengan menika sinten? Anda ini siapa? Saya lihat mulutnya bergerak, tapi saya tidak mendengar suara apa-apa. Tapi terasa di hati jawaban itu, aneh kan itu. Dan saya ngerti yang ngomong. Oh, Kalau bahasa Indonesianya, akulah yang selama ini kamu cari. itu pribadi Yesus itu ya? Ya nggak tahu, tadinya saya nggak tahu siapa. Ya. Akulah yang selama ini kau cari. Kalau engkau ingin diselamatkan, ikutlah aku. Oh, kue kepingin diselamatkan, derek aku. Bahasa Jawanya. Iya. Kalau engkau ingin diselamatkan, ikut aku. Saya bingung. Jangan-jangan ini jin. Oh, Karena begini, sebelum peristiwa ini, pada waktu SMA itu saya bertemu mantan suami dari salah satu guru SD saya. oh. Oke. Pada waktu dia jadi guru saya, dia itu Muslim. Tapi pada saat bertemu itu, saya sudah SMA itu, beliau ternyata jadi Kristen. Oh, Nah, saya diundang ke rumah beliau. Sebelum kisah itu ya, pertemuan saya itu ya. Nah, itulah pertama kali saya melihat ada pohon Natal. Saya nggak tahu ini apa itu, dan bawa pohon di dalam rumah dihiasi seperti ini gitu ya. Saya nggak tahu itu pohon Natal. Ya akhirnya ya diterima dengan baik, diajak makan penuh, makan sore. Setelah makan penuh, makan sore, diajak makan ini, akhirnya diajak ngomong lah kami, saya dengan beliau. Jadi ini awal perkenalan Romo dengan kekristenan. Betul. Lewat suami dari guru Romo. Iya, betul. Oke. Nah, ya. Beliau tanya, kegiatanmu apa kalau ada di rumah? Ya, mengerjakan pekerjaan sekolah, ya sholat, ya ini, dan itu biasalah. Oh, kamu masih sholat ya? Oh iyalah Pak, itu kan keharusan, saya bilang gitu. Itu apalagi kakek saya, kalau saya nggak sholat bisa dimarahin saya. Oke, aku bangga dengan kamu. Kenapa Pak? Ya kamu anak muda semacam umur kamu ini. Beliau tahu latar belakang saya, jadi menghadapi semua ini kamu tidak lari kemana-mana, larinya ke Tuhan. Saya Pak, aku bangga. Tapi aku tanya, kamu tahu nggak Tuhan itu? Nah itu saya jadi rasa ingin tahu saya makin tinggi lah. Sebab itu yang sedang saya tanyakan kan selama ini. Itu mancing, pengembaraan, Romo mencari dan mengenal Tuhan. Betul. Akhirnya saya tanya, lu mana sih ada Tuhan yang lain? Bukan cuma satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, Tuhan cuma satu. Tapi orang kan bikin banyak yang dituhankan. Ada yang menuhankan keris, ada menuhankan pohon, ada menuhankan ini. Iya, tapi saya nggak menyembah itu kok Pak. Tapi kamu kenal nggak dia? Jadi dialog itu membuka wawasan Romo. Kamu tahu nggak Tuhan itu? Saya nggak ngerti maksud Bapak. Nah waktu itu ada stopless dan dia ada roti. Kan baru saja Natal tuh. Banyak kue lah ya. Banyak kue. Ya. Kamu lihat kue itu di dalam itu. Iya Pak. Kamu tahu rasanya? Manis barangkali. Enggak, aku nggak mau barangkali. Kamu tahu rasanya? Bukan biasanya bukan biasanya. Kamu tahu nggak rasanya? Kata Bapak itu. Siapa tahu ini kue ini kecut atau pahit atau hambar, tidak manis. Oh iya, belum tahu apa Bapaknya, atau rasanya Pak. Betul, kamu tidak tahu. Sama dengan Allah itu, kamu tahu nama kata orang. Mungkin kakekmu, mungkin gurumu mengaji yang mengatakan itu Tuhan itu namanya Allah. Tapi nggak pernah mengalami, seperti kamu tidak mengalami roti ini. Jadi belum tahu kamu. Oh iya, kalau begitu saya belum tahu, saya bilang gitu. Kamu memang tahu? Tentulah Pak, itu yang saya cari, saya bilang gitu. Mau dengar Bapak? Iya, mau Pak. Nah, Bapak tanya, menurut ajaran agamamu, manusia pertama yang diciptakan Tuhan itu siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Di mana mereka ditempatkan? Di surga. Oke?
surga itu ada kuburan enggak? Beliau tanya. Saya bingung, kok tanya kuburan? Ya enggak lah Pak. Loh kenapa? Di surga kan nggak ada orang mati. Betul. Berarti Adam tidak diciptakan untuk mati. Adam tidak diciptakan untuk mati, diciptakan untuk hidup kekal bersama dia di alam itu. Terus apa yang terjadi? Menurut yang kamu pelajari, ya akhirnya datang iblis, dia ditipu, akhirnya dia keluar dari Taman Eden, diusir. Sejak saat itu mereka terpisah dari Allah kan. Iya. Nah itulah penyebab kematian. Terpisah dari Allah, rohnya tidak lagi mempunyai hidupnya Allah, sehingga roh itu tidak bisa mensuplai kehidupan pada tubuh, sehingga tubuh ini makin hari makin menjadi tua, akhirnya mati. Dan ini roh yang terpisah ini menyebabkan manusia terpisah dari Allah, dan kalau mati tidak bisa kembali kepada Allah. Terus saya diem, karena saya baru mendengar keterangan semacam itu baru kali itu. Nah kalau orang ini mati dalam status rohnya ini roh yang mati, dan tidak bisa kembali kepada Allah, kira-kira manusia kemana? Dengan ragu-ragu saya jawab, ke neraka ya Pak. Nah itu gitu. Jadi semua kita ini ada di tebing neraka. Seperti gambarannya Bapak punya anak kan, ini kecil-kecil, waktu masih kecil, anak kecil 2 tahun. Anak Bapak ini kalau Bapak sukanya main-main di jalan situ, itu ada jalan agak besar, banyak kendaraan lalu lalang di situ. Kalau Bapak ayah yang mengasihi, apakah Bapak akan membiarkan anaknya main di jalan itu supaya ditabrak beca atau tabrak sepeda motor atau apa? Ya enggak lah Pak. Nah, apa yang bisa Bapak lakukan? Ya mungkin Bapak memanggil anaknya yang tertua untuk manggil adiknya. Kalau dipanggil oleh kakak yang tertua, adiknya tidak mau kembali, anak yang nomor 2 dipanggil tidak mau kembali. Kalau dua-duanya dipanggil oleh kakak, dua-duanya tidak mau, ya apa yang Bapak lakukan? Bapak akan datang sendiri, digendong, dibawa pulang. Iya betul, begitu juga Tuhan. Kita berada di dalam tebing neraka ini. Maka Allah mengutus anak-anak saudara sulung kita secara rohani, yaitu para nabi. Nabi ini dikirim, manusia tidak mau dengar, nabi itu dikirim, tidak mau dengar, bahkan ada yang dibunuh dan lain-lain. Maka Allah seperti saya tadi, karena kasihnya, dia mendatangi sendiri anak-anaknya yang ada di tebing jurang ini. Tapi gimana dia bisa mendatangi manusia? Kalau Allah dalam wujudnya Allah, ya tidak ada orang tahu, dia kan gaib, tidak bisa dilihat gitu. Lalu datang apa? Datang seperti gajah, ya tetap manusia tidak ngerti. Datang seperti macan. Demikian video kesaksiannya saudara yang dikasih Tuhan. Kita sudah mendengarkan secara bersama-sama di mana seorang Gea dan juga Romo Daniel ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Ini adalah pengalaman spiritual yang begitu menakjubkan, bagaimana pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa sekali, di mana kuasa dan penyertaannya dinyatakan bagi umatnya yang ingin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang mau belajar tentang kebenaran pasti akan menemukan kebenaran itu, dan kebenaran itu hanya terdapat di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang berkuasa, yang lahir di dunia ini suci dan tidak berdosa, melakukan banyak mujizat. Segala penyakit disembuhkan melalui Tuhan kita Yesus Kristus tanpa meminta kepada Allah, karena Dia adalah Allah itu sendiri. Dan juga bukan hanya melakukan mujizat, tetapi juga Dia berkata kepada para muridnya bahwa Ia akan mati dan hidup kembali pada hari yang ketiga. Sebelum kejadian itu terjadi, Tuhan Yesus sudah menyampaikan terlebih dahulu bahwa itu akan terjadi, dan itulah tujuan yang mulia mengapa Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia ini. Kita juga percaya bahwa Yesus yang mati dan hidup kembali pada hari yang ketiga itu semata untuk pengampunan dosa kita yang sudah turun-temurun
sehingga Allah harus menyerupai manusia untuk menyelamatkan umatnya yang Ia kasihi. Bagaimana dan seperti apa kehidupan kita, dan juga Tuhan menyatakan dirinya bagi umatnya, hanya ada di dalam Alkitab, cerita yang begitu lengkap. Bagaimana manusia yang jatuh dalam dosa hingga menemukan keselamatan hanya terdapat di dalam Yesus Kristus. Demikian kesaksiannya, kiranya Tuhan memberkati dan juga menyertai kita semua. Kasih dan anugerahnya akan terus melindungi saudara dan saya. Amin.